Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Rifa Nur Mulki. Hari ini di video kali ini saya akan membahas tentang Rifa Nur Mulki yang akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Liga Voli Jepang. Dirinya bergabung dengan Wolfsdog Nagoya yang merupakan salah satu tim legendaris, tim terkuat di Liga Voli Jepang. Kita akan membahas tentang apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh Rifa Nur Mulki selama dirinya nanti membela Wolfsdog Nagoya di Liga Jepang. Jadi Rifa Nur Mulki itu menjadi salah satu pemain asing yang didatangkan oleh Wolfsdog Nagoya untuk mengarungi atau untuk bertanding di Liga Voli Jepang. Selain Rifa Nur Mulki, ada juga pemain asing lainnya yang juga sudah didatangkan oleh manajemen Wolfsdog Nagoya. Salah satunya itu adalah Tine Urnaut, kemudian juga ada Nimir Abdelaziz, dan juga ada pemain asal China yaitu Dong Chen Wang. Dari tiga pemain asing selain Rifa Nur Mulki, tentu saja kalau kita melihat dari kemampuan yang dimiliki pemain asing itu, nama Nimir Abdelaziz tentu akan sangat sulit untuk digeser. Kemudian juga ada Tine Urnaut yang kemungkinan juga tetap akan menjadi andalan bagi Wolfsdog Nagoya untuk bersaing di Liga Voli Jepang pada musim baru nanti. Nah, kedatangan Rifa Nur Mulki sendiri diharapkan bisa mengembalikan nama besar Wolfsdog Nagoya yang musim lalu hanya bisa finish di posisi 4 di klasemen reguler, padahal di dua musim sebelumnya Wolfsdog Nagoya itu menjadi juara Liga Jepang. Tentu saja tugas berat sudah menanti Rifa Nur Mulki. Selain untuk mengembalikan nama besar Wolfsdog Nagoya, dirinya juga harus merebut satu tempat yang ada di Wolfsdog Nagoya ketika tim legendaris itu bertanding di Liga Voli Jepang pada musim baru nanti. Karena apa? Karena peraturan yang ada di Liga Jepang itu hanya bisa memperbolehkan 3 pemain asing untuk berlaga di satu pertandingan. Peraturan itu juga masih diperinci lagi, jadi dari 3 pemain asing itu, 2 pemain asing boleh berasal dari negara bebas, baik dari Eropa ataupun benua Amerika ataupun benua Asia, dan 1 pemain asingnya yang diturunkan di atas lapangan itu harus dari benua Asia. Nah, tentu saja pelatih Wolfsdog Nagoya harus berpikir keras untuk memaksimalkan 4 pemain asing yang saat ini dimiliki oleh Wolfsdog Nagoya, yaitu Rifa Nur Mulki, Nimir Abdelaziz, kemudian ada Tine Urnaut, dan juga ada Dong Chen Wang. Kita akan melihat bagaimana tentang kolaborasi Rifa Nur Mulki dengan para pemain asing lainnya. Tentu saja kita juga akan membahas tentang bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh Wolfsdog Nagoya ketika mereka akan menghadapi musim baru nanti. Jadi seperti di edisi saya sebelumnya yang sudah saya bahas, Wolfsdog Nagoya itu merupakan salah satu tim legendaris, tim terkuat dan memiliki prestasi yang cukup membanggakan, tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa dianggap remeh, meskipun mereka memang beberapa kali terlempar dari posisi 5 besar di klasemen di Liga Jepang. Ini sudah ada datanya, saya ambil datanya. Jadi untuk V Premier League sendiri pada musim tahun 2010-2011, Wolfsdog Nagoya itu ada di posisi ke-6, di posisi yang sama itu juga terjadi pada musim 2011 tahun 2012. Setelah itu Wolfsdog Nagoya itu naik 1 peringkat pada musim 2012, 2013 dan 2013-2014 mereka naik ke posisi 5. Setelah itu prestasi Wolfsdog Nagoya itu naik cukup drastis karena mereka itu akhirnya bisa finish di posisi ketiga pada musim 2014 tahun 2015, tapi setelah itu mereka bisa menunjukkan perkembangan yang luar biasa dan menjadi juara di V Premier League pada musim 2015 tahun 2016. Tapi pada musim selanjutnya mereka turun ke posisi kedua, dan di musim selanjutnya lagi mereka pada musim 2017-2018 Wolfsdog Nagoya itu kembali di posisi kedua. Nah, di V-League Division 1 mereka pada musim 2018-2019 mereka berada di posisi kelima. Setelah itu pada musim selanjutnya pada musim 2019-2020 mereka justru melorot ke posisi ketujuh. Tapi pada musim 2020, musim 2021 mereka naik melalui lompatan yang luar biasa. Mereka akhirnya finish di posisi ketiga, dan di musim 2021-2022 mereka finish di posisi kedua. Catatan prestasi Wolfsdog Nagoya itu kembali naik dan mereka menjadi juara pada musim 2022-2023, tapi di musim lalu, di musim 2023-2024 mereka hanya bisa finish di posisi keempat di klasemen reguler.
kita akan membedah beberapa tim yang memang akan menjadi saingan terberat Wolfsburg Nagoya di Liga Jepang nanti. Salah satu yang memang akan menjadi saingan terberat bagi Wolfsburg Nagoya tentu saja adalah Suntory Sunbirds. Jadi Suntory Sunbirds ini merupakan tim juara pada musim 2020-2021. Kemudian mereka menjadi juara lagi di Liga Jepang pada musim 2021-2022 dan mereka kembali menjadi juara pada musim lalu pada musim 2023-2024. Suntory Sunbirds sendiri seperti yang kita ketahui sempat menjadi wakil Jepang untuk berlaga di FEC Club Championship tahun 2023 dan saat itu mereka menjadi juara setelah mengalahkan Jakarta Bayangkara Presisi di partai final melalui pertandingan yang sangat sengit. Nah, kalau kita bicara tentang apakah peluang Wolfsburg Nagoya untuk menjadi juara itu terbuka sangat lebar, tentu saja kalau kita bicara tentang rekam jejak atau track record yang dimiliki oleh Wolfsburg Nagoya, mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk kembali mengembalikan nama besar mereka di Liga Voli Jepang. Karena apa? Mereka pernah menjadi juara V-League atau V Premier League pada musim 2015-2016 dan di musim 2022-2023. Selain itu, Wolfsburg Nagoya juga pernah menjadi posisi kedua atau runner up pada musim 2016-2017 dan juga mereka menjadi runner up lagi pada musim 2017-2018 dan tahun 2021 tahun 2022. Nah, manajemen Wolfsburg Nagoya sendiri itu menyambut positif kedatangan Rifa Nurmulki untuk berlaga di musim baru nanti. Melalui situs resminya, manajemen Wolfsburg Nagoya itu menyebut bahwa Rifa Nurmulki itu memiliki kemampuan fisik yang tinggi. Selain itu, manajemen Wolfsburg Nagoya itu juga menjabarkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Rifa Nurmulki. Menurut manajemen Wolfsburg Nagoya, Rifan itu bisa melakukan spike dan blok dengan sama baiknya. Selain itu, manajemen Wolfsburg Nagoya itu juga berharap agar Rifa Nurmulki itu bisa menjadi aset yang sangat besar bagi tim yang sangat legendaris itu. Manajemen Wolfsburg Nagoya itu juga meyakini mereka sangat percaya diri bahwa kedatangan Rifa Nurmulki itu bisa menambah kekuatan tim sehingga kemampuan Wolfsburg Nagoya itu akan semakin berkembang sangat pesat di musim baru nanti. Selain itu, manajemen Wolfsburg Nagoya itu juga sudah mengklaim bahwa kedatangan atau bergabungnya Rifa Nurmulki sendiri itu akan membuat tim itu akan jauh lebih siap untuk menghadapi SV League musim baru nanti. Di sisi lain, Rifa Nurmulki itu juga sudah mengaku sangat senang ketika dirinya resmi bergabung dengan Wolfsburg Nagoya yang merupakan salah satu tim besar di Liga Jepang. Melalui unggahan atau postingan di akun Instagram Wolfsburg Nagoya, Rifan mengaku dirinya itu sangat antusias untuk bergabung atau membela Wolfsburg Nagoya di Liga Jepang. Selain itu, dirinya juga berjanji untuk memberikan kemampuan terbaik untuk membantu Wolfsburg Nagoya mendapatkan hasil terbaik. Syukur-syukur kalau bisa menjadi juara di Liga Jepang. Tapi ini juga ada gosip baru bahwa Rifan itu baru bisa bergabung atau bermain di Wolfsburg Nagoya itu pada bulan Januari nanti. Karena apa? Saat ini Rifa Nurmulki itu masih mendapatkan sanksi dari PBVSI hingga tanggal 31 Desember tahun 2024 nanti. Itu artinya kalau rumor itu benar, kalau kabar itu benar, tentu saja para penggemar Rifa Nurmulki dan juga para penggemar Wolfsburg Nagoya masih harus menunggu beberapa lama untuk menyaksikan penampilan Rifa Nurmulki di atas lapangan. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana kira-kira perjalanan karir yang akan dihadapi atau dijalani Rifa Nurmulki di Liga Jepang bersama Wolfsburg Nagoya? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan karir Rifa Nurmulki berkembang sangat pesat, berkembang sangat tinggi, dan juga kita tidak lupa berdoa agar Timnas Voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.